Halo, halo, halo. Kembali lagi sama si Jack. Waduh, yuk gaskan lagi yuk. Siapa ini? Si Feng Hao-nya. Langsung aja yuk, ini part ke-6. Langsung aja gaskan. Yang donasi di deskripsi ya, biar dibacakan. Asik, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Feng Hao melatih batas hidup matinya dengan melawan Fembis. Pada akhirnya ya Feng Hao dia berhasil mengalahkannya walaupun dirinya sempat kena geprek beberapa kali. Walaupun ya pada akhirnya dia dapat memenangkan pertarungan pertamanya melawan monster. Dan setelah menghabisi monster itu, Feng Hao dia pun memakan dagingnya dengan sangat lahap. Yo, daging ini enak sekali. Ini sangat luar biasa. Tubuhku seketika dipenuhi dengan kekuatan, ujar dari Feng Hao sembari terus menyantap daging yang ada di kedua tangannya. Melihat Feng Hao yang memakan daging monster seperti itu, membuat master kecil dia berujar, ya. Itu semua berkat kau memiliki Pharmacop itu. Jika itu orang lain, mana mungkin orang itu bisa mendapatkan kekuatan semudah ini, ujar dari master kecil. Ya, master kecil ini sangat luar biasa. Dengan adanya kecepatan pencernaan seperti ini, jelas sebentar lagi aku dapat naik level kultivasiku. Aku yakin dalam waktu dekat aku bisa naik ke tingkatan 6. Ya terserahlah. Hanya saja dengan seranganmu yang seperti sebelumnya, jika kau menggunakannya lagi, jelas itu hanya akan membuat kau wassalam bocah. Baik, aku mengerti master. Lain kali aku akan menggunakan otakku di dalam pertarungan, sambut dari Feng Hao. Namun tiba-tiba saja master kecil dia ternotis akan suatu hal, dan itu membuatnya berujar, "Oi, bocah, aku menemukan sesuatu yang cukup menarik. Ayo, ikutlah denganku," ujar dari master kecil sebelum dia pergi melesat. Di mana master kecil dia juga berujar, "Oi, bocah, apakah kau dapat merasakannya?" Tanya dari master kecil. Merasakan apa master? Aku tidak merasakan apapun, sambut dari Feng Hao. Oi, bocah, coba kau tutup matamu dulu dan mulailah berkonsentrasi. Kau pasti dapat merasakannya, ujar dari master kecil. Dan benar saja ketika Feng Hao mulai fokus merasakan keadaan sekitar, barulah Feng Hao dia dapat merasakan ada sesuatu di dekatnya, yaitu sebuah spiritual herbal. Master, aku dapat merasakannya. Itu adalah herbal tingkat tinggi. Ya, kau benar. Dan kau akan segera menemukan harta karun itu. Namun, di sini master kecil dirinya tiba-tiba saja berhenti, dan itu membuat Feng Hao dia sedikit shock karena yang ada di hadapannya adalah 3 flame beast tingkat 6. Dan melihat ada 3 flame beast tingkat 6 di hadapannya, di sini Feng Hao dia tahu kalau dirinya harus menghadapi 3 monster itu secara bersama-sama, dan jelas ini akan sangat merepotkan. Mengingat lawan satu aja udah empot-empotan lah, ini harus lawan 3. Waduh. Dan itu juga membuatnya berujar, master, sebenarnya tubuhku saat ini sakit-sakitan dan aku sulit untuk berdiri. Jadi master, bagaimana kalau kita kembali lagi lain waktu saja, ujar dari Feng Hao. Namun di sini master kecil dia berujar, bocah, flame beast itu adalah harga yang sangat murah untuk dapat menembus harta karun itu. Dan dari aromanya, aku takut herbal itu telah ada sudah matang dan butuh waktu 1 abad lagi jika kau ingin mendapatkan benda yang seperti itu, ujar dari Kunti Bogel ini. Waduh. Mendengar hal itu membuat Feng Hao pun sadar kalau dirinya tidak lagi memiliki pilihan lain. Baiklah. Aku mengerti. Aku hanya perlu menghabisi mereka kan? Dan tidak ada risiko kan? Baiklah, ujar dari Feng Hao. Maka dari itu ketika Feng Hao ingin maju, di sini master kecil dia berujar, stop dulu, stop. Bocah, kau ingin maju begitu saja kah? Sudah kukatakan sebelumnya kan? Pakailah otakmu di dalam sebuah pertarungan. Flame Beast, mereka tidak akan meninggalkan gua mereka dengan mudah, dan kau masih memiliki waktu untuk bersiap-siap. Baiklah, aku mengerti master, sambut dari Feng Hao.
Melihat tekad yang ada di mata Feng Hao, di sini master kecil dia pun sadar kalau ada yang berbeda. Ya, matanya berubah. Mungkin saja, dia tidak akan sadar seberapa cepat dia akan berkembang, ujar dari master kecil. Dan benar saja, beberapa jam kemudian Feng Hao dia pun menyiapkan semua yang perlu dia siapkan. Dan begitu dirinya telah siap, teng 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 teng, Feng Hao dia pun kembali membawa sebuah perisai dan juga sebuah tombak buatan. Ya, Feng Hao menyiapkan ini semua untuk maju berburu. Dan itu membuat master kecil yang melihatnya. Hei, kau pergi begitu lama hanya untuk menyiapkan itu semua? Yap, lihat saja master, penampilanku kali ini tidak akan mengecewakanmu, sambut dari Feng Hao. Dan sebelum maju bertempur, di sini Feng Hao dia pun sadar, ya, walaupun Flame Beast hanyalah seekor monster, namun ya, kecerdasannya tidaklah begitu rendah. Maka dari itu, ya, aku harus berhati-hati. Dan aku jangan sampai melewatkan sebuah kesempatan. Dan ketika aku telah siap, maka dari itulah aku harus melesat langsung menerjang Flame Beast itu dari depan. Dan untuk Flame Beast, mereka pun sadar kalau ada yang mendekatinya. Ya, Feng Hao dia hanya memberikan sebuah pengalihan dari gerak cepatnya. Penciuman mereka sangatlah sensitif. Percobaan menyerang secara tiba-tiba ini sepertinya tidak akan efektif. Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya dengan cara lain, ujar dari Feng Hao yang kini dirinya memutar-mutarkan tembok yang ada dia pegang untuk dapat menerjang Flame Beast itu dengan menggunakan tombak yang ia bawa untuk dapat menghajarnya. Dan itu juga ternyata berhasil membuat Flame Beast meraung kesakitan. Dan itu juga membuat Feng Hao dia berujar, bagaimana rasanya diserang dengan menggunakan tulang yang sama dengan yang kau miliki, monster. Namun ya, ini belum berakhir, ujar dari Feng Hao. Maka dari itu, dengan menggunakan keahliannya dalam memutarkan sebuah tombak, Feng Hao dia dapat mengakhiri pertarungannya dengan satu Flame Beast ya. Ini dengan cukup baik. Ya, walaupun di sini Feng Hao dia berhasil mengalahkan satu Flame Beast, di sini master kecil dia berujar, "Oi, bocah, jangan sombong dulu. Meskipun ya level monster ini rendah, tapi lihat, masih ada dua lagi yang harus kau hadapi. Dan kali ini mereka pasti akan menyerangmu secara bersama-sama." Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng Hao. Mereka pasti akan menyerangku bersama-sama, dan tidaklah mungkin aku dapat mengalahkan mereka dalam satu persatu, ujar dari Feng Hao di dalam hati. Karena benar saja tak lama setelahnya dua Flame Beast itu datang menyerang Feng Hao dan jelas bertarung melawan dua Flame Beast yang ada satu tingkatan di atas dirinya. Jelas hal itu tidaklah mudah bagi Feng Hao untuk dapat menghadapi secara langsung. Dan itu membuat master kecil dia berujar, "Oi, bocah, jika terus seperti ini, kau akan segera berakhir, nak." Ya, di sini Feng Hao dia pun sadar. Maka dari itulah dia pun kini perlahan-lahan berjalan mundur, pelan-pelan mundur dan kabur sembari dikejar dengan dua monster Flame Beast itu di belakang tubuhnya. Ya, di sini Feng Hao dia pun kabur bukan karena dia takut ataupun panik, karena ini semua masih masuk ke dalam sebuah rencananya. Walaupun dirinya terus-terusan dikejar oleh dua monster gila, dan ternyata Feng Hao dia menggiring monster-monster itu ke tempat yang telah dia siapkan. Karena ketika Feng Hao tiba di tempat itu, dia pun langsung meraih sebuah tali yang ada di tempat itu sembari berujar, "Ya, akan aku tunjukkan kepada kalian bagaimana cara manusia bekerja." Ya, ketika Feng Hao dia menarik sebuah tali, sempat membuat kedua monster ini sedikit ternotis karena tiba-tiba saja muncul banyak sekali jebakan yang ada di sekitarannya. Dan itu membuat Feng Hao ya yang saat ini ada di atas pohon dia berujar, "Kalian tadi sangatlah sombong sekali mencoba menyerangku, dan sekarang waktunya pertunjukan." Karena benar saja ketika Feng Hao dia memotong tali itu, kedua monster itu mereka menyadari kalau ada sesuatu yang datang ke arah dirinya, yaitu sebuah jebakan yang akan menghajarnya. Dan jebakan itu juga telah menuntun mereka menuju ke tempat lainnya lagi yang telah disiapkan. Dan ketika mereka berdua berada di tempat yang telah disiapkan, jatuh.
jatuh masuk ke dalam sebuah lubang jebakan yang telah disiapkan oleh Feng Hao. Dan itu ini adalah waktunya pembalasan. Feng Hao, dia menghajar kedua monster yang telah terjebak di dalam sebuah lubang dengan menggunakan teknik harimau liuli miliknya. Ya, melihat Feng Hao yang berhasil mengalahkan 3 monster itu dan kembali dalam kondisi yang cukup babak belur, membuat master kecil dia berujar, "Hei bocah, ternyata kau masih hidup toh." Iya master. Muridmu ini ya tidak mungkin mudah untuk mati, meskipun ya aku benar-benar ya hampir saja koit sih. Namun master, ini semua telah menghabiskan semua bahan-bahan herbal yang aku miliki, ujar dari Feng Hao. Ya, tidak apa, lagi pula itu semua layak untuk hadiahnya, ujar dari master kecil. Dan setelahnya kini Feng Hao dan juga master kecil, mereka berdua pun pergi memasuki area gua di mana tanaman herbal langka itu berada. Dan di dalam gua itu mereka yang berjalan ke area terdalam pada akhirnya menemukan herbal. Herbal yang sangat kuat, ujar dari Feng Hao yang melihatnya. Karena herbal yang ada di hadapannya kali ini adalah herbal bunga naga api. Dan itu juga membuat Feng Hao dia berujar, master lihat, itu adalah bunga naga api. Ya, kau benar. Tapi ya itu cuma ada di tingkatan 2. Mungkin ya membutuhkan waktu 100 tahun lagi agar bunga itu dapat setara dengan herbal tingkat raja. Mendengar itu semua membuat Feng Hao dia sungguh sangat senang. Herbal tingkat raja? Bukankah itu adalah herbal yang melegenda? Ujar dari Feng Hao dengan muka mupengnya. Dan melihat itu membuat master kecil dia berujar, singkirkanlah muka mupangmu itu. Lagi pula, kau itu kan manusia, tidaklah mungkin kau dapat hidup selama itu. Jadi ya, jangan banyak bermimpi, ujar dari master kecil. Namun karena Feng Hao saat ini belum membutuhkan herbal ini, membuat master kecil dirinya lah yang akan mengambilnya. Dan itu membuatnya berujar, saat ini kau belum membutuhkannya, jadi ya aku akan mengambilnya dulu, ujar dari master kecil. Dan melihat master kecil yang mengambilnya membuat Feng Hao dia berujar, master, bukankah aku melawan monster itu hanya untuk mendapatkan benda ini? Jadi kenapa kau yang mengambilnya? Tidak, mengalahkan monster itu ya, itu hanyalah sebuah pengalaman latihan untuk dirimu. Dan di sini master kecil setelah dia mengambil bunga naga api, dia meminta kepada Feng Hao untuk mengambil akar yang ada di dalamnya. Dan begitu Feng Hao mencoba menggali akarnya, ada sesuatu yang bercahaya yang sangat menyilaukan, dan itu membuat master kecil dia berujar, itu adalah kristal bela diri. Kristal bela diri? Apa itu? Kristal ya kristal. Benda ini untuk seorang pendekar ya, ini seperti nyawa kedua mereka. Benda ini terbentuk dari energi langit dan juga bumi. Dan setelah itu dimurnikan, benda ini dapat memberikan kekuatan energi yang sangat luar biasa untuk dirimu. Dan di saat kau melakukan penerobosan dan jika kau memilikinya, kau dapat meningkatkan peluang keberhasilanmu dalam proses penerobosan kultivasimu, ujar dari master kecil yang membuat Feng Hao dia terkesima dengan kristal yang ada di tangannya. Waduh. Dan melihat Feng Hao yang terbelalak membuat master kecil dia berujar, sudah kukatakan bukan kalau aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Simpanlah benda itu dulu dengan baik. Dan sekarang ya kau bisa beristirahat dulu di dalam gua. Dan besok kau akan melanjutkan latihanmu, ujar dari master kecil. Dan benar saja 5 hari kemudian di area gunung monster, Feng Hao dia telah mulai terbiasa untuk berburu monster. Ya, aku tidak akan membiarkan kau lari. Ini adalah misiku hari ini, ujar dari Feng Hao sembari terus mengejar monster yang ada di hadapannya. Dan di sini Feng Hao dia juga tahu, ya sepertinya di ujung sana tidak ada lagi jalan kabur. Ya bagus, ini adalah kesempatanku, ujar dari Feng Hao. Namun ketika Feng Hao dia ingin menangkapnya, ya monster yang ia kejar ternyata melompat ke atas batang pohon yang membuat Feng Hao dia tentu saja hampir saja dirinya terjatuh ke bawah sana. Untung saja aku berhenti tepat waktu. Ini benar-benar sangat berbahaya, ujar dari Feng Hao. Namun karena di sini Feng Hao dirinya masih dalam usaha pengejaran, membuat dirinya harus
disepak, yang membuat wow, Feng Hao dia harus terjatuh dari atas sana, terjatuh dari atas bukit dan langsung menuju sebuah danau air terjun yang ada di bawahnya. Namun mendengar ada seseorang yang berteriak di atas sana membuat seorang gadis yang ada di bawahnya ternotis dengan suara itu, dan ternyata orang yang ada di bawahnya adalah seorang gadis yang sedang mandi. Yang membuat Feng Hao dirinya yang terjatuh dari atas air terjun doi juga harus berakhir dengan bonyok. Aku tidak bermaksud untuk mengintip. Aku baru saja ditendang oleh monster kera yang ada di atas sana, dan aku juga tidak sempat melihat tubuhmu dengan jelas kok, ujar dari Feng Hao dalam bentuk bonyoknya. Waduh. Sedangkan untuk gadis yang ada di bawahnya ini, dia berujar, diam. Berani-beraninya kau berbuat mesum. Kau lakukan seperti itu lagi, ku pecahkan biji kehidupanmu. Tapi tunggu, apa kau bilang tadi? Kau masih ingin melihat tubuhku kah dengan jelas? Lihat saja bagaimana aku akan mencongkel matamu, ujar dari gadis pirang itu. Namun di sela-sela pembicaraan mereka ada seseorang yang berujar, "Yuh, kau membuat kami kesulitan untuk mencarimu," ujar dari seorang lainnya yang membuat gadis pirang ini ia langsung ternotis. Di mana orang itu? Dia juga berujar, "Hei gadis kecil, jangan berpikir kalau kau bisa melarikan diri dari kami," ujar dari seorang pria yang saat ini datang bersama dengan dua rekannya. Di mana pria itu dia berujar, dalam kondisi yang terluka seperti itu, aku sarankan agar kau menyerahkan benda itu dengan patuh. Dan dengan begitu, aku bisa meninggalkan seluruh tubuhmu. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia berujar, "Hei, jadi kau terluka? Diam, jangan berisik. Aku akan menghabisimu," ujar dari gadis pirang itu. Di mana gadis pirang ini ia juga mengusir Feng Hao agar segera pergi. "Pergilah kau dan jangan pernah ikut campur. Aku tidak pernah mau melihatmu lagi," ujar dari gadis pirang itu. Di mana gadis pirang dia sembari menyiapkan senjatanya dia berujar, "Hanya dengan 3 ekor serangga kalian pikir kalian bisa menghabisiku? Janganlah bermimpi," ujar dari gadis pirang itu sembari melepaskan aura bertarungnya. Melihat aura dari gadis pirang yang terluka tapi masih dapat cukup kuat membuat ketiga kroco ini sempat ternotis karena mereka sadar kalau gadis ini dia menggunakan kristal bela diri. Begitu juga dengan Feng Hao, dia pun ternotis. Dan ketika gadis ini siap untuk bertarung, dia pun mengeluarkan senjatanya sembari berujar, Siapa di antara kalian yang ingin mati duluan?" Melihat hal itu, di sini seorang kroco dia berujar, "Hei teman-teman, jangan takut, gadis itu dia sedang terluka parah. Dan dengan kondisinya yang seperti ini, dia tidak akan dapat bertahan lama. Jadi ya, kita tunggu saja sampai kristalnya habis," ujar si kumis ini. Namun untuk gadis pirang yang tahu kalau hal itu benar adanya, maka dari itulah selama kristalnya masih beraksi, maka dari itu dia akan menghabisi para kroco-kroco itu. Makanya dia melepaskan Thunder Whips-nya. "Jangan lari kau kroco, jika kau laki-laki hadapi aku," ujar dari gadis itu sembari terus melepaskan cambuk petir gila miliknya. Walaupun ya serangannya sangatlah mematikan, tapi dengan kondisi gadis itu yang terluka membuat dirinya tidak begitu efektif dalam menyerang. Kau tidak akan bisa menyentuh kami dengan kondisimu yang seperti itu. Dan karena kau suka cambuk, baiklah, aku akan menggunakan cambuk itu juga nanti untuk dirimu, ujar dari paman cabul ini yang membuat gadis ini sadar apa maksud dari kata-kata itu. Cambuk, aduh, gimana ya bilangnya? Waduh, pingin bilang tapi takut dolar kuning cuy. Waduh, oke lanjut. Di mana si kumis dia juga berujar, saudara-saudaraku, lihatlah, gadis ini dia memiliki tubuh yang bagus dan juga wajahnya cukup cantik. Akan sangat disayangkan jika kita menghabisinya begitu saja, ujar dari si kumis itu. Namun melihat gadis pirang ini dalam kondisi terdesak, 3 lawan 1 dalam kondisi terburuknya, di sini master kecil dia berujar, Feng Hao, selamatkanlah gadis itu. Gadis itu sangat bagus untuk dirimu. Ya,
Aku mengerti master. Di sini Feng Hao dia juga tahu kalau para kroco-kroco itu mereka semua takut dengan cambuk gila milik gadis pirang. Namun aku harus menggiring mereka ke tempat di mana cambuk itu dapat digunakan secara maksimal. Walaupun ya gadis itu kondisinya saat ini tidak baik-baik saja, pikir dari Feng Hao. Maka dari itu ketika gadis pirang itu akan menyerang, di sini Feng Hao dia berbisik dengan berujar, dengarkan aku baik-baik. Berpura-puralah kau pingsan dan aku akan mengalihkan perhatian mereka. Ujar dari Feng Hao yang membuat gadis pirang ini sedikit shock. Dia shock tentang bagaimana bisa Feng Hao tiba-tiba saja ada di dekatnya, di mana dia juga berujar, baik, aku akan percaya dengan dirimu dan jika kau berani membohongiku, aku bersumpah akan menghabisimu. Dan Feng Hao dia menghajar gadis itu yang membuat gadis itu pingsan seketika. Dan hal itu juga membuat si kumis dia cukup terkejut. Namun untuk Feng Hao dia berujar, aku akan mengambil benda itu dan kalian 3 orang kroco tidak dapat mengatasi seorang gadis kecil. Dasar pria sampah. Dan Feng Hao dia pun kabur setelah dia memprovokasi 3 kroco itu. Yang membuat 3 kroco itu mulai mengejar dirinya. Dan ini semua sesuai dengan rencananya karena ketika mereka mengejar Feng Hao di sekitaran air terjun, di sini Feng Hao dia mencoba untuk menutupi pandangan mereka dengan menggunakan teknik telapak tangan harimau yang membuat pandangan mereka terbatas. Dan itu juga diakhiri dengan gadis pirang yang akan melepaskan serangan terakhirnya. Dan setelah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya besok kalau nggak 2 hari lagi cuy. Waduh. Dan sampai jumpa besok atau beberapa hari lagi. Sampai jumpa. Bye. Thank you untuk Feng Hao.